Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah di kesempatan yang sangat segar dan menyenangkan ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, dan waktu sehingga kita bisa meneruskan cerita tafsir tematik kita. Ya, kali ini insya Allah kita akan membahas tentang Islam kejawen. Apakah keislaman kita ini kejawen? Kita akan nanti lihat lebih jauh ya. Mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan kepada kita ya bisa bermanfaat dan berkah, termasuk kegiatan kita ini mengundang dan mengandung banyak kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, terkait dengan Islam kejawen ya. Dari situ sudah kita tahu ada kejawen, istilah kejawen ya. Jawa gitu ya, istilah Jawa atau kejawa. Jadi ini kaitannya dengan kebatinan, Islam kebatinan. Ya, orang Jawa menyebut Islam kejawen itu Islam kebatinan, aliran kebatinan gitu ya. Ya, jadi mereka itu mempercayai Gusti Allah ya, atau ya mempercayai Tuhan ya, tetapi ada kecampuran mistisisme atau mistis atau mistik ya. Jadi kebatinan seperti itu. Maka kita akan mengaitkannya dengan salah satu ilmu di dalam Islam atau ajaran di dalam Islam, yaitu istilah tasawuf atau tasawuf ya. Kan di Islam itu ada akidah, ada fikih, ada usul fikih, ada tasawuf. Akidah itu tentang keyakinan ya, tentang keimanan. Lah, kemudian ada tasawuf. Ini juga olah batin, tentang kebatinan. Sebenarnya tentang akhlak. Ya. Kalau di barat ini disebut dengan mistisisme. Mistisisme atau mistis ya. Jadi kebatinan memang tasawuf itu. Ya, nah rekan-rekan sekalian, memang tasawuf ya, memang kalau secara istilah tasawuf itu ya tidak ada di Al-Quran itu ya. Artinya konsep tasawuf ya semuanya, fikih, usul fikih, tasawuf, ilmu bahasa Arab, balaghah, mantik ya, tarikh, sirah, itu semuanya memang rumusan belakangan ketika Nabi masih hidup dan para sahabatnya. Memang sumber utama itu memang Al-Quran beliau. Nggak ada itu hadis, ulumul hadis, tasawuf, fikih, usul fikih, semuanya nggak ada di zaman Nabi masih hidup ya. Tetapi kita akan melihat tentang ajaran atau istilah tasawuf itu yang terkait dengan mistisisme itu. Mistis itu yang kita kaitkan dengan kejawen, Islam kejawen, yang itu terkait dengan kebatinan itu. Sebenarnya bagaimana? Jangan-jangan Islam kita ini ada Islam kejawennya gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, agama mayoritas sebuah bangsa itu biasanya ditentukan oleh siapa yang sedang berkuasa, siapa yang sedang memerintah. Kenapa soalnya? Karena pemerintah dan penguasa itu memiliki pengaruh yang sangat besar kepada rakyatnya, kepada bangsanya, kepada penduduknya, ya. Memiliki pengaruh yang luar besar, yang luar biasa besar. Ya, biasanya maka bisa kita lihat ya, ketika zaman Majapahit ya, ketika zaman Majapahit ya mayoritas
di Nusantara ini apa agamanya? Hindu, Buddha, animisme. Ya. Ketika Islam nanti Demak, ya. Kemudian Islam menjadi mayoritas. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi itu saya tegaskan lagi bahwa pemerintah, siapa yang memerintah, ya itu biasanya agama penduduknya atau bangsanya itu dipengaruhi oleh pemerintahnya atau rajanya atau penguasanya. Ya, ketika Hindu Majapahit berkuasa, ya Hindu Buddha Islam, Hindu Buddha animisme, kejawen, ya. Tapi ketika sudah Islam, Demak itu kemudian yang Nusantara Islam. Jadi sangat punya pengaruh besar rajanya atau pemerintahannya, agamanya itu, ya. Jadi mayoritas agama penduduknya itu biasanya sangat dipengaruhi oleh rajanya. Memang rekan-rekan sekalian, ajaran tasawuf ya itu memang apa ya? Ada yang mengatakan secara teori ya, katanya itu bersumber dari Islam, ya. Ada juga yang mengatakan itu tidak bersumber dari Al-Quran, tidak bersumber dari hadis, tidak bersumber dari Islam, tapi malah tasawuf itu katanya dari Kristen, kemudian Neoplatonisme, dan juga mistisisme Persia dan India. Ya, katanya sumber dari tasawuf itu seperti itu. Ya. Memang secara ajaran, secara teori itu tidak ada ya. Nah, tetapi secara praktek amalan, kalau yang dimaksud tasawuf itu adalah akhlak yang baik, praktek akhlak yang baik tentu saja sudah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad itu kana khuluquhu Al-Quran, akhlaknya Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Nah, oke rekan-rekan sekalian, ini kaitannya mistisisme atau tasawuf itu ya, tasawuf itu atau kebatinan itu dengan pemerintahan sekarang. Nah, kita bisa lihat misalkan kaitannya juga dengan tokohnya atau sufinya ya, yang mengajarkan tasawuf itu. Ya, memang Islam di Indonesia ini, ajaran Islam yang berkembang di Indonesia ini adalah lebih ke Islam tasawuf. Ya lebih soft gitu, lebih lunak, lebih lembut gitu, lebih adaptif, lebih bisa menyesuaikan dengan kondisi. Bukan ajaran hadis misalkan, apalagi kritik hadis misalkan ya. Fikih itu malah belakangan, yang berkembang itu justru mistisismenya itu. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita melihat pemerintahan Islam ya, setelah Khulafaur Rasyidin itu ada Bani Umayyah. Ya. Bani Umayyah itu memerintah pada tahun 661 sampai 750 Masehi, yang pusat pemerintahannya yang ada di Damaskus itu. Ya. Ada dua pusat pemerintahannya itu. Sedangkan yang ada di Cordoba, Spanyol, itu juga Umayyah ya, ada di situ, pernah memerintah di situ ya sekitar tahun 756 sampai 1031 Masehi. Itu yang ada di Cordoba, Kesultanan Cordoba, Spanyol ya. Lah, rekan-rekan sekalian, di masa pemerintahan Umayyah ini kita mengenal tokoh sufinya. Yang terkenal itu kita tahu ada Hasan Al-Basri ya. Hasan Al-Basri ini orang asli Madinah yang wafat di Basrah pada tahun 728 Masehi. Ini tokoh sufi yang sangat terkenal ini ya. Kemudian masih di masa Bani Umayyah ini juga tokoh sufi terkenal yang lain, lahir di Basrah, wafat di Basrah, Irak itu ya, adalah yang terkenal juga Robi'ah Al-Adawiyah. Yang terkenal itu, sangat terkenal ini. Itu wafat tahun 801 Masehi. Itu tokoh sufinya. Nah, setelah masa Bani Umayyah ya, berganti ya, direbut oleh Bani Abbasiyah ya. Ya, direbut pada Bani Abbasiyah pada tahun 750 setelah Bani Umayyah itu, yaitu sekitar 750 ya.
sampai berapa? 1258 Masehi. Ya, yang awalnya pusatnya di Damaskus, ibu kota Suriah dan Syam itu, ya, dipindah ke Baghdad, Irak. Ya, dipindah ke Baghdad, Irak. Nah, sedangkan dua juga pemerintahan Abbasiyah ini, ya, dari 756 1258 itu ada di Damaskus itu, yang di Mesir, ya, di Kairo, Mesir, nah, itu juga ada pemerintahan pemerintahan Abbasiyah, ya, pada 1261, ya, 1261 sampai 1517 Masehi. Jadi abad ke-16. Lah, memang Bani Abbasiyah ini rekan-rekan sekalian, terutama yang berpusatkan di ibu kota Damaskus itu, ibu kota di Damaskus, ibu kota Suriah atau Syam itu, berakhir pada tahun 1258, runtuh itu, ya. Maksud saya dipindah, ya, setelah di Basrah itu, ya, 1258 pemerintahan Abbasiyah di Basrah, maksud saya tadi sudah dipindah, ya, dari Damaskus ke Basrah di Irak itu, ya, di Baghdad Irak, di Baghdad Irak, ya, pemerintahnya di Baghdad Irak, dipindah di Baghdad Irak sampai tahun 1258 hancur atau runtuh karena ada serangan tentara Mongol yang membumi hanguskan Baghdad pada saat itu di tahun 1258. Nah, rekan-rekan sekalian, adapun tokoh sufi, ya, di masa pemerintahan Abbasiyah itu, ini yang terkenal ya, yang saya sebutkan di sini, tokoh sufi ini, ya, yang nanti ada kaitannya dengan mistisisme dan apakah ada kaitannya dengan kebatinan, kejawen itu, ya. Misalkan sebut saja nama Al-Qushairi, mungkin ini belum begitu terkenal, ya. Ada lagi Al-Ghazali, Al-Hallaj, Ibnu Arabi, ya, Jalaluddin Rumi, ya. Kemudian sampai Syekh Siti Jenar yang wafat di Jepara itu, ya. Ya juga tahunnya 1517. Persis seperti keruntuhan atau masa berakhirnya pemerintahan Abbasiyah yang ada di Kairo itu, tahun 1517 itu, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, baru di Nusantara ini, ya, di Nusantara ini kita tahu bahwasanya tadi disebut di depan, saya sebut di depan bahwa mayoritas keyakinan atau agama penduduk atau rakyat itu tergantung biasanya pemerintahannya, rajanya atau kerajaannya atau ya siapa yang memerintah, karena sangat punya pengaruh besar, ya. Maka ketika zaman Majapahit, ya, ketika zaman Majapahit itu yang selesai pada pada abad ke-15, ya, 1427 insyaallah itu memang agama mayoritas ini ketika masih Majapahit itu ya Hindu Buddha, kemudian animisme, kejawen, ya. Tapi ketika sudah ada kerajaan Islam di Jawa Timur terbesar dan pertama, kerajaan Demak, ya, ini di sekitar abad 15-16, ya, 1457 sampai 1554. Ini Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak ini kerajaan Islam pertama dan terbesar di Jawa Timur. Nah, baru kemudian berangsur-angsur itu berubah keyakinannya menjadi Islam, mayoritas menjadi Islam bahkan sampai sekarang. Nah, rekan-rekan sekalian, kemudian setelah era Syekh Siti Jenar 1517 tadi, baru itu ada Sunan Bonang dan wali itu, ya, Sunan itu yang berdakwah di sekitar, ya, Jombang, Gresik, Mojokerto, ya, Jawa Timur lah, Jawa ini. Nah, kemudian berangsur-angsur itu keyakinan dari animisme,
kejawen ya Hindu Buddha menjadi Islam. Nah, jadi kita bisa melihat rekan-rekan sekalian, di situ ada masa transisi. Kita ke Islam orang Jawa lah ya, orang Nusantara ini ada masa transisi yang awalnya itu agamanya animisme Hindu Buddha kejawen, kemudian ke Islam. Jadi ada transisi di situ, ada masa peralihan. Ya, yang jejak-jejaknya itu masih sampai kita rasakan sekarang. Ya. Sekarang di sekitar kita itu ya masih gitu. Ya, kebatinan atau tasawuf kayak gitu-gitu ya, mistisisme itu masih kental di masyarakat kita, bahkan di tahun 2021 ini itu ajaran-ajaran sufistik atau mistisisme atau tasawuf itu masih mewarnai ya. Bahkan karyanya Imam Al-Ghazali yang wafat tahun 1111 Masehi itu ya, abad 12 awal sampai sekarang itu masih dia dipelajari ya, bahkan dianut, bahkan banyak yang tanpa kritik gitu. Ajaran tasawufnya, ajaran kebatinan atau ajaran sufinya gitu. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, tidak ada masalah sebenarnya ajaran sufistik kalau mengatasnamakan Islam ya, tentu saja kita mesti mengembalikannya rujukannya ke Al-Qur'an. Tentu saja itu. Tidak ada ajaran di dunia ini yang mengatasnamakan Islam yang boleh liar. Jangankan tasawuf ya. Hadis itu loh, kalau kita belajar ulumul hadis itu nggak boleh liar tanpa ada cantolan Qur'annya, tanpa dikawal Qur'an itu nggak boleh hadis itu liar sembarangan. Makanya ada hadis do'if, maudhu gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, terkait dengan tasawuf itu tadi ya, kalau itu memang ajaran akhlak yang ada cantolannya pada Al-Qur'an itu tidak menjadi masalah memang. Ya, seperti ajaran sabar itu loh, akhlak-akhlak yang seperti itu, pantang menyerah ya, kemudian tawakal, kerja keras ya, kemudian ikhlas, ridho ya, kemudian zuhud, tidak terjebak pada kehidupan dunia gitu. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi kalau ajaran-ajaran yang seperti itu tentu saja di Al-Qur'an ada ya, dan tidak menjadi masalah ya. Begitu juga ajaran tasawuf yang adaptif itu, yang bisa menyesuaikan dengan kondisi sosial kemasyarakatan, kultur tradisi Jawa. Itu tidak ada masalah memang menyesuaikan diri ya, tetapi perlahan-lahan memang kita ajak masyarakat itu, kita ajak perlahan-lahan untuk menuju Islam yang sebenarnya, yang selalu dikawal oleh Al-Qur'an. Memang nggak ada masalah, tradisi-tradisi apapun itu boleh-boleh saja memang ya. Tetapi secara lambat laun kita mesti mengajak umat ini pada peradaban yang sehat, akal sehat yang dikawal oleh Al-Qur'an ya. Itu sudah di abad ke-16 para sunan gitu, abad 15-16 itu sunan itu ya, mengajarkan ajaran-ajarannya tentang tasawuf, tentang kebatinan ya, atau tentang akhlak ya. Itu sudah abad ke-16 ya, 15-16. Sekarang sudah abad 21, sudah 600 tahun, sudah 500 tahun yang lalu. Apalagi sekarang sudah era internet, apa-apa sudah bisa di cross check informasinya, kebenarannya ya. Jadi kita mesti mewaspadai, karena tasawuf ini itu dekat sekali dengan akidah, dengan keyakinan gitu. Tarekat-tarekat ya, yang macam-macam ya. Sebutlah tarekat apa namanya, akan kita tahu, tarekat Naqsabandiyah, Sadziliyah, Qadariyah dan sebagainya. Enggak masalah, tetapi kita mesti mengawalnya dengan Al-Qur'an. Kita ajak umat ini beragama secara baik dan benar, secara perlahan-lahan gitu. Tidak ada masalah gitu, budaya-budaya dan tradisi itu ya. Jadi jangan kok dikembalikan terus ke situ, langsung Sunan Bonang, para sunan gitu, terus dikait-kaitkan dengan sunan, kemudian para sunan itu terus kemudian tidak mau mengajak umat ini beragamanya itu merujuk ke Al-Qur'an atau dikawal dengan Al-Qur'an. Itu enggak seperti itu ya, karena kita tahu ya bahwasanya rujukan beragama itu memang Al-Qur'anul Karim.
Itu rekan-rekan sekalian yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.